Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Ia menciptakan langit yang luas. Segala pujian bagi Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan. Segala puji hanya milik Allah, yang Allah maha tinggi di langit, Allah di bumi juga maha tinggi. Dan penciptaan manusia lebih mudah daripada penciptaan langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang telah menyuruh kita untuk berpikir. Dengan berpikir, maka kita akan menjadi manusia yang bersyukur, yang jauh dari kesombongan, yang jauh dari sifat melampaui batas, yang jauh dari sifat ingkar. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus berilmu, mengajarkan kepada kita siapa Rabb kita, untuk apa kita hidup, dan bagaimana supaya kita bisa mencapai surganya Allah, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah benar-benar maha tinggi di langit, Allah benar-benar maha tinggi ketika di bumi. Dan salawat dan salam kita limpahkan kepada para keluarga dan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat.
Alhamdulillah anak-anakku santri kutab yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar imannya kalian hari ini nak? Ustazah berharap iman kita akan semakin tumbuh dan semakin berkembang setelah kita mentadaburi Al-Quran. Ketika kita mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, khusus di surat An-Naba ini, bagaimana iman kita? Apakah setelah kita membaca surat An-Naba, hati kita sudah bergetar, hati kita sudah memahami, hati kita sudah ada rasa takut yang sangat? Kalau kita biasa-biasa saja ketika membaca surat An-Naba, artinya kita belum mentadaburi Al-Quran. Kita belum berhasil memperoleh petunjuk dan ilmu itu. Namun ketika hati kita sudah merasa ada perubahan pada diri kita, amal-amal kita, dan kita selalu berusaha untuk meraih takwa, maka insya Allah memang Allah telah menancapkan ilmu itu kepada kita. Allah menancapkan pemahaman itu kepada hati-hati kita. Dan pada waktu itu berarti kita telah mentadaburi Al-Quran. Tapi kalau tidak ada rasa, artinya kita belum mentadaburi Al-Quran, belum berhasil kita meraih pemahaman itu. Maka anak-anakku, sekali-kali duduklah tenang ketika di majelis ilmu. Apabila tidur-tiduran akan tersirat wajah-wajah kita semua ketika di hadapan atau duduk di majelis ilmu bareng-bareng. Ketika kita Jumat itu akan kelihatan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh, akan ditampakkan itu. Jadi anak-anakku dan ustazah berharap sekali form adab itu selalu diisi, bukan hanya untuk pajang-pajangan di rumah, bukan karena ustazah tidak percaya kepada kalian semuanya, tapi ustazah pengen itu sebagai modal kita agar kita tahu seberapa kita ada perubahan, seberapa kalian ada perubahan. Adab kalian yang kemarin baik, adab yang sekarang harus lebih baik, bukan yang kemarin baik sekarang semakin menurun. Nah, itu termasuk orang yang merugi. Rugi itu harus kita hindari nak. Karena begini, ada yang kemarin sudah baik kepada orang tua, nggak membentak-bentak, nggak dengan suara keras, tapi sekarang masih ada yang marah, masih ada yang membentak, masih ada yang suara keras. Cucian di tempat cuci piring masih tidak dicuci, baju masih bergeletakan kemana-mana, sandal masih bergeletakan kemana-mana. Itu bisa jadi karena kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah Maha melihat itu hilang dari diri kita. Kita sangat khawatir dengan hal itu nak. Kita benar-benar harus ingat bahwa Allah itu melihat, memperhatikan diri kita. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita sendiri nak. Ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan, kita bermain HP atau kita membaca Al-Quran. Jika kita takut main HP, ya Allah, bukankah Allah melihatku? Bukankah Engkau melihatku ya Allah? Nah, ketika merasa Allah melihat kita, ambil Al-Quran, ambil buku pelajaran. Jadi kalau kita merasa selalu dilihat oleh Allah, kita akan terjaga nak. Kita akan membentak Umi, kita udah jengkel sama Umi karena disuruh-suruh terus misalnya. Bukankah Allah melihat kita? Kita mau jengkel sama Umi, kita mau membentak Umi karena kita merasa Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita, maka ada rasa malu di dalam diri kita. Masya Allah, ya Allah, Engkau melihat aku ya Allah. Bagaimana mungkin aku akan berkata yang
kasar kepada abi dan umiku. Bagaimana mungkin aku tidak menjaga harta-harta kami, buku, pensil, tas kami, sedangkan engkau memperhatikanku ya Allah. Begitu ayah. Ketika kita mau goda saudara-saudara kita, menyembunyikan sesuatu, lalu kita ingat Allah, ya Allah, bukankah engkau telah melihatku, engkau telah memperhatikanku, bagaimana mungkin aku akan bersifat buruk kepada saudara-saudaraku. Masya Allah. Nah, jika hidup selalu merasa diawasi Allah, kita akan selalu berhati-hati. Kita akan jauh dari sifat-sifat maksiat itu. Kita akan jauh dari sifat-sifat dosa itu. Maka percayalah, Allah ini memperhatikan kita. Allah ini melihat diri-diri kita. Allah mendengar hati-hati kita ketika berbicara yang buruk atau berbicara yang baik. Allah akan selalu dengar. Bahwa hati kita hanya akan berniat sesuatu saja, Allah pun dengar. Masya Allah. Nah ya, benar-benar kita harus yakin Allah Maha melihat. Sama adik kita mau godain, kita mau bertengkar dengan adik-adik kita, ingat, ya Allah, bukankah engkau melihat aku? Nggak jadi godain adik, nggak jadi membikin adik nangis gitu ya. Ngalah, kita ini harus belajar untuk ngalah. Bukankah adik kita belum tamyiz? Ya. Sedangkan kalian akan segera balik dan sudah tamyiz semuanya. Maka hati-hati, kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Ya. Dan anak-anakku, santriku tapi yang Ustazah sayangi karena Allah, alhamdulillah 5 surat dari surat An-Naba telah kita pelajari. Ustazah berharap setiap membaca ayat-ayat itu hati kita akan selalu yakin dan percaya bahwa orang kafir itu ternyata seperti ini. Aku nggak boleh seperti orang kafir. Ya. Coba sedikit kita murojaah dari ayat 1 sampai ayat 5. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Siapa yang bertanya-tanya? Seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita, ini loh wahai anak konuni, gitu ya. Ini loh wahai hamba-hambaku, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka selalu bertanya-tanya tentang apa? Tentang anin nabail azim, hari yang besar, yaitu hari kebangkitan. Mereka selalu bertanya-tanyakan. Mereka yang ditanyakan adalah hari kebangkitan, hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah hari yang sangat besar, hari dikumpulkannya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka berselisih. Mereka saling berpendapat dengan pendapatnya masing-masing. Dengan kabarnya datangnya hari kiamat, mereka ada yang mengatakan, ini tidak benar, ini perkataan yang bohong, ini perkataan yang sihir, Muhammad itu pembohong. Pendapat mereka selalu digaung-gaungkan oleh mereka. Maka dengan ini mereka ada yang terang-terangan untuk ragu, ada yang mereka masih bertanya-tanya kembali. Dan ini adalah sifatnya orang-orang yang musyrik. Apakah Allah menjawab mereka? Setiap perselisihan mereka Allah tidak menjawab, tapi Allah langsung menjawab dengan sesuatu yang lebih mengerikan daripada itu. Kalla saya'lamun, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan mengetahui bagaimana siksa itu sangat dekat, bagaimana azab itu sangat dekat, bagaimana kehancuran nanti ketika di hari kiamat itu sangat besar dan sangat menakutkan bagi siapa saja. Tsumma kalla saya'lamun, maka Allah mengancam yang kedua kalinya. Ini seakan-akan ancaman itu benar-benar keras dan lebih keras daripada apapun.
daripada kerasnya di dunia. Nanti hari pembalasan itu lebih keras daripada itu semuanya. Itulah ancaman Allah kepada orang-orang musyrik yang tidak mempercayai akan datangnya hari kebangkitan. Maka tugas kita seorang yang muslim harus memiliki iman. Orang yang beriman, ada perkataan apapun dari Allah, itu sudah percaya dan iman. Walaupun tanpa ada bukti, tetap akan percaya. Itu sifatnya orang yang beriman. Rasulullah mengatakan apa? Sudah, kita percaya saja. Ya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau selalu percaya apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan beliau diberi gelar As-Siddiq. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan tadabbur kita atau memahami di surat An-Naba ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Jadi yang kemarin ayat 1 sampai 5 itu tentang penetapan hari kiamat. Anggaplah itu adalah satu judul dan satu paragraf ya. Itu tentang penetapan hari kebangkitan, bahwa benar-benar hari kebangkitan itu sudah ditetapkan. Dan sekarang di tema yang kedua, yaitu tentang kekuasaan Allah, sebagian kekuasaan Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ayatnya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Apa maksudnya hamparan? Jadi Allah jadikan bumi itu terhampar, hamparan. Itu seperti halnya tempatnya bayi. Kalau bayi, ada bayi, nah di depan di situ sudah disiapkan kasur, bantal, mainan yang membuat nyaman bayi. Ya, kalau sudah rata semua, kalau sudah siap semuanya, baru bayi itu akan ditaruh di tempat tidur itu. Begitu ya. Nah, itu adalah hamparan bayi. Nah, ini adalah hamparan untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Jadi bumi itu dihamparkan, di situ ada gunung, di situ ada tanaman, semuanya dah disiapkan oleh Allah. Ada buah-buahan, ada biji, itu Allah taruh di atas bumi. Dan itu untuk siapa semuanya? Di situ juga ada binatang, ada ayam, ada unta, ada bebek, semuanya binatang-binatang itu. Dan tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buahan, biji-bijian. Semuanya itu disiapkan untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia, supaya kita nyaman di atas bumi yang telah Allah sediakan, yang telah Allah hamparkan. Masya Allah. Jadi kenapa ke Allah mengawali dengan kekuasaannya, yaitu dengan bumi, dengan penciptaan bumi? Karena mereka orang kafir itu berada di atas bumi, dan yang paling terasa oleh mereka dan kita semuanya adalah bumi ini. Yang paling terasa kenikmatannya adalah bumi ini, sebelum yang lainnya. Jadi bumi, kita berada di atas bumi, bisa mendirikan rumah. Masya Allah. Ini adalah bentuk kekuasaan Allah yang butuh kita pikirkan. Oh, ini dari Allah. Allah ngasih ini semuanya untuk siapa ya Allah? Untukku, untuk kita semua. Betapa Allah itu mencintai, betapa Allah itu menyayangi kita semuanya. Kita tinggal hidup di atasnya. Kita tinggal hidup di atas bumi, dan Allah sudah sediakan semuanya. Bagaimana mungkin kita tidak hidup di atasnya? Ya. Masya Allah. Ini adalah bentuk bukti Allah
Kalau bagi orang muslim nggak ada bukti, nggak ada masalah. Afwan, kalau orang yang memiliki iman nggak ada bukti, nggak ada masalah. Tapi ini supaya untuk menguatkan orang-orang yang beriman, memiliki iman. Dengan adanya bukti ini maka iman kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Ya Allah, ini adalah pemberian-Mu, ini atas cintanya Engkau kepada kami. Dan bentuk pembuktian kekuasaan Allah terhadap penciptaan bumi ini supaya juga menjadi jawaban oleh jawaban untuk orang-orang musyrikin yang tidak percaya bahwa hari kebangkitan itu akan datang. Maka kalau mereka mempercayai hari kebangkitan itu tidak akan pernah ada, maka Allah berikan kekuasaan ini untuk berpikir, tuh, lihat nih, ini bumi ini, seakan-akan gitu ya, ini bumi yang ciptakan aku nih. Apa kamu nggak percaya? Penciptaanmu itu lebih mudah, kamu tuh lebih kecil, bumi ini lebih gede, lebih besar. Maka kamu nggak percaya? Apakah nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan? Apakah kamu nggak percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali? Karena keingkaran mereka itu sebenarnya ada dua, nak. Apa keingkaran mereka? Keingkaran mereka yang pertama adalah Allah sebagai Rabb dan penciptaan setelah kematian. Dua itu, keingkaran mereka ada dua itu. Maka dari itu Allah memperlihatkan kekuasaan yang Allah perlihatkan kepada mereka, yaitu tentang sesuatu yang besar. Langsung cerep, ini loh bumi, ini loh aku yang menciptakan, seakan-akan gitu ya. Apa ya kamu nggak percaya dengan mudahnya menciptakan manusia yang kecil itu? Dan Allah menguatkan di suratnya, di ayatnya, la khalqus samawati wal ard akbaru minan nas walakin aktsarun nasi la ya'lamun. La khalqus samawati wal ard, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, akbaru, lebih besar, minan nas, dari penciptaan, min khalqin nas, dari penciptaan manusia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia itu tidak mengetahui. Kita ini nggak mengetahui apa-apa, nak. Tugas kita itu sebenarnya percaya. Jadi Allah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Allah itu menciptakan langit dan menciptakan bumi itu besar, lebih besar daripada penciptaan kita, penciptaan manusia. Ya, manusia itu kecil. Akan tetapi manusia itu tidak mengetahui. Siapa yang nggak mengetahui? Orang-orang yang ingkar. Tapi kalau kita yang memiliki iman, ada bukti ataupun nggak ada bukti, kita akan tetap percaya. Misalnya kalau kita semuanya di sini, kita dikasih tahu sama teman kita, ini makanan enak loh. Ayo, percaya nggak kamu? Kita percaya nggak, nak? Ya kita nggak percaya. Masa sih itu enak? Maka harus diicipi. Perlu pembuktian. Contoh lagi, misalnya ini ada masjid yang di sana itu bagus sekali loh. Ada AC-nya, ada kamar mandinya bagus, ada orang yang sholat berjamaah itu banyak sekali. Apakah kalian percaya? Tidak, karena yang memberitahukan siapa? Makhluk. Wajar kalau kita dikasih tahu oleh makhluk, maka kita harus tabayun. Makhluk Allah, apalagi dia bukan Rasul, maka kita harus tabayun. Kita boleh tidak percaya, maka kita harus buktikan. Itu kalau kepada makhluk Allah yang bukan Rasul. Tapi kalau sudah Rasulullah yang mengatakan, karena setiap perkataannya itu benar, apalagi yang dikatakan itu adalah dari Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah firman Allah, maka apalagi yang membuat kita tidak percaya. Orang yang memiliki iman kepada Allah,
yang memiliki iman kepada kebenaran Al-Quran, memiliki iman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah semua yang keluar dari itu semuanya kita percaya. Itulah iman. Baik anak-anakku, santriku tapi yang Ustazah sayangi karena Allah, dari ayat ini Allah telah membuktikan kepada kita semua bahwasanya begitu mudah Allah menciptakan bumi dan langitnya. Maka Allah giring kita untuk berpikir betapa begitu mudahnya menciptakan manusia, betapa mudahnya bagi Allah menciptakan kembali setelah kematian. Tidak ada hak bagi kita untuk tidak percaya apa yang telah Allah firmankan. Maka dari itu anak-anakku, santriku tapi yang telah Ustazah sayangi karena Allah, maka ibrah yang bisa kita ambil adalah berbanyaklah ingat tentang kematian. Kematian kita dekat. Kapanpun Allah mau, Allah akan ambil kita. Siap tidak siap kita, Allah tetap akan mengambil kita. Allah akan melepaskan ruh-ruh kita di dalam tubuh-tubuh kita. Dari situ kita akan memulai kehidupan, atau dari situ kita telah melewati pintu yang akan membawa kita kepada hari berbangkit, yaitu hari kiamat. Semoga kita terus memperbaiki amal kita dan merasalah selalu ada pengawasan Allah, agar diri-diri kita terjaga dari segala maksiat, dari segala bisikan-bisikan yang setan bisikan di dalam hati-hati kita, di dalam dada-dada kita. Dan semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah tancapkan pemahaman kepada diri-diri kita yang sungguh-sungguh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.